Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkap adanya kontrak politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sandiaga menyebut perjanjian itu melibatkan 3 pihak dan ditulis tangan oleh Fadlizon. Hanya saja Sandiaga tidak memberikan rincian apakah perjanjian itu juga menyangkut soal pemilihan presiden di 2024 nanti. Nah, pemirsa, jika perjanjian itu masih berlaku, apakah langkah Anies maju di Pilpres 2024 bisa menjadi persoalan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita sore hari ini Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habibur Rahman, pakar politik Makmun Murad, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan juga peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ya, saya mau ke Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Bang, betul tidak sih ada perjanjian antara Anies dan juga Pak Prabowo? Ya, saya belum bisa mengkonfirmasi benar atau tidak, tapi kalau Pak Sandi menyampaikan seperti itu, kemungkinan besar ya memang pernah ada perjanjian itu. Tapi saya perlu sampaikan ya bahwa nggak perlu dibesar-besarkan lagi soal perjanjian tersebut. Karena apapun, saya tidak menganggap itu sebuah perjanjian bagaimana halnya perjanjian perdata menurut common sense ya. Yang mengikat secara hukum dan ada sanksi dan lain sebagainya apabila tidak dipatuhi. Ya. Mungkin ya gambaran saya ya ini perjanjian lebih merupakan moral atau gentleman agreement antara para pihak yang menandatangani. Jadi kesepakatan ke depan akan seperti apa, akan berperan seperti apa. Nah kalau itu maka ini hanya menjadi pengingat. Perjanjian ini hanya menjadi pengingat. Yang mau diabaikan ya monggo, mau dipatuhi ya silakan saja. Seperti misalnya oleh Pak Sandi misalnya. Pak Sandi bilang tetap berkomitmen terhadap perjanjian tersebut ya, itu pilihannya Pak Sandi ya. Adapun pihak-pihak yang lain, menurut saya ya kembali ke situasi moral pihak-pihak yang terkait di situ. Kalau kami Partai Gerindra tentu saja tetap fokus bagaimana pencalonan Pak Prabowo ini bisa mulus dan bisa menang di 2024. Siapapun nanti kandidat yang akan berkontestasi secara sehat dengan kami. Jadi Bang Habibur Rahman ingin mengatakan bahwa tidak usah dibesar-besarkan, kalaupun nanti kemudian Anies tetap maju, tidak apa-apa, tidak akan ada langkah apapun, hanya cap amoral saja tadi Anda katakan. Kami siap berkompetisi secara sehat ya dengan beliau. Ya. Oke, menarik. Saya ingin ke Bang Ege kalau gitu, Bang Ege. Ini menarik karena diungkapkan di satu sisi dibilang tidak usah dibesar-besarkan, tidak mengikat, tapi yang mengucapkan, yang membesarkan justru mantan wakil gubernurnya Sandiaga Uno. Saat dia mengungkapkan dan kenapa dia mengungkapkan itu penting. Nanti indikator lah ya. Atau nanti kalau perlu kita sampai ke sana. Tapi secara khusus sore ini lagi-lagi ini kabar petang ya kan dan TV One. Saya bawa contoh kesepakatan tertulis. Ini belum kesepakatan apa itu? Anda punya betul enggak nih? Ini Jakarta 16 Mei 2009 terkenal ini kesepakatan batu tulis batu tulis barangkali ya. Saya punya. Boleh ditampilkan? Iya sedikit aja dilihat ya. Jadi saya punya karena untuk penelitian. Maksud saya begini, belajar dari ini yang tertulis dan kemudian terkenal ya dan banyak dibahas di mana-mana. Saya mau bilang bahwa ini ada 7 hal. Kalau di kelas komunikasi politik ini nggak boleh bikin perjanjian yang seperti ini misalnya. Ini kebetulan tertulis nih ya. Yang pertama karena selalu nanti akan berhadapan dengan adagium yang mengatakan gini. Ini menjadi tidak berlaku ketika bangsa memanggil, ketika negara membutuhkan, ketika rakyat mengharapkan perubahan gitu. Jadi ini ada gium di atasnya yang itu digunakan selalu demikian. Betapa ketat pun sebuah kontrak, maka selalu dikatakan kalau bangsa memanggil, ketika negara membutuhkan, ketika rakyat menginginkan perubahan, ini otomatis menjadi gugur. Yang kedua, ini kan umumnya dibuat tertutup. Sekarang baru dibicarakan. Momentumnya kenapa dibicarakan sekarang menjadi menarik. Dan yang ketiga, konteksnya berbeda. Dulu orang mungkin mau mengakui ini dalam konteks gentleman agreement, apalagi tertulis ini, karena membutuhkan. Betul nggak? Ya. Kalau nggak ada yang gini-gini, saya nggak bisa maju. Tetapi kalau sekarang kan konteksnya sudah beda. Saya sudah menyelesaikan ini, saya sudah menyelesaikan ini.
Dan sekarang saya dipinang oleh partai-partai lain, saya bisa maju. Kalau kita ngambil kelas komunikasi politik, perjanjian atau kontrak ini selalu mengacu ke contoh di Korea Selatan. Jadi seringkali terjadi seorang presiden itu yang misalnya menghadapi gonjang-ganjing politik lalu meminta kepada orang lain yang akan diharapkan jadi presiden selanjutnya, kalau Anda jadi presiden tolong ya selamatkan saya gitu. Nah, tapi ternyata begitu dia jadi presiden nggak selamat tuh. Nggak selamat. Jadi sama saja beda. Tidak akan berlaku juga. Nah, iya. Nah, kemudian yang keempat tentu saja menarik tadi untuk mengatakan akibatnya apa? Apa sih yang ada ditulis di sini? Kalau sini poin yang menarik poin ke-7 ya. Bahwa seseorang mendukung pencalonan seseorang sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Nah, dan kemudian yang tidak terjadi. Ya. Nah, jawabannya bisa macam-macam. Yang pertama dulu kita dengar itu kan kalau menang. Kalau kalah tidak. Jadi maksud saya apa yang mau ditulis dengan akibat apa? Jadi nomor 4 dan 5 misalnya kalau menang ataupun kalah tetap harus mendukung, nah itu lain. Atau misalnya begini, kalau tidak dipatuhi kontrak tertulis ini maka selemah-lemahnya apa? Dikeluarkan dari partai. Atau seberat-beratnya apa? Mengganti biaya kampanye sebesar sekian triliun atau sekian puluh miliar. Nanti bisa diganti juga oleh oligarki itu. Malah jadi agak memalukan kalau diganti misalnya. Atau apa gitu. Nah, jadi bahkan saya belajar dari ini. Saya tertarik untuk mempelajari nanti ya, di samping mudah-mudahan kita bisa dapat nih dari Bang Fadlizon atau Bang Sumidavsko. Tapi yang menarik juga, ini sore ini kita agak panjang ke depan ini. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini. 14 Februari? Enggak, yang 24 Februari bulan ini. Ada kontrak lagi buat deklarasi. Capres dengan 3 partai. Itu kalau nanti ternyata tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih. Yang begini-gini ini bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengikat. Baik. Ya. Oke. Saya mau ke Bang Ma'mun Murad juga. Bagaimana kemudian menilai ketika benar ternyata ada perjanjian antara Anies dan juga Prabowo, kalau Pak Sandi bilang bahkan ada materainya. Tadi juga Bang Ege menyatakan kekuatan politiknya sebenarnya minim ya Bang dengan adanya kontrak politik seperti ini. Ada materainya di sini. Iya, begitu. Tapi ini valid Bang ya? Ya, bagaimana Bang Ma'mun? Ya, jadi begini ya. Ini kan kita kan tidak tahu ya isi yang sesungguhnya dari kesepakatan atau perjanjian antara Mas Anies dengan Pak Prabowo ya. Kuncinya itu kan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadlizon ya. Tapi kalau saya coba membaca ya, ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016 mungkin ya, 2017. Artinya sangat mungkin malam pendaftaran. Iya, sangat mungkin itu ya perjanjian itu kalaupun ada kok rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019 gitu kan. Ini pemahaman saya seperti itu ya. Jadi rasanya tidak di 2024. Kan rasanya tidak mungkin. Wong yang batu tulis yang tadi sudah disinggung oleh Bang Effendi Ghazali itu yang mestinya berlaku untuk Pilpres berikutnya pun tidak dijalankan gitu kan. Apalagi misalnya ini Pilpres yang 2019 kan Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju, dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode. Nah, ini pemahaman saya itu seperti itu. Tapi memang ini lagi-lagi yang tadi saya sudah disinggung oleh Bang Effendi Ghazali, saya pada beberapa hal sepakat. Memang ini persoalan yang terkait dengan masalah moralitas ya. Tadi juga disinggung oleh Mas Habib juga, ini soal moral, perjanjian moral ya. Moral agreement antara pihak-pihak yang terlibat di dalam setiap kesepakatan politik. Memang itu tidak ada. Sebenarnya kalau ada materainya kan itu punya kekuatan hukum juga untuk dalam pengertian bahwa orang harus taat terhadap apa yang telah ditandatanganinya. Nah, tapi yang terkait dengan masalah kesepakatan antara Mas Anies dan Pak Prabowo, saya menilainya seperti itu. Ya. Baik. Dan inilah ketika politik ya, apapun juga bisa terjadi gitu kan. Dan ini yang tidak saya harapkan sesungguhnya. Jangan sampai kemudian persoalan yang menurut saya tidak terlalu penting banget gitu ya. Kemudian nanti muncul ya
nanti antara Mas Sandi yang dulu sebelumnya sudah pernah berpasangan dengan Mas Anies kemudian harus pecah berantakan misalnya. Ini kan problem di politik itu kan seperti itu. Ya sama lah misalnya kalau kita mau agak ke belakang Pilpres yang lalu 2019 itu kan betapa misalnya masyarakat terbelah dua antara kubu Pak Jokowi maupun kubu Pak Prabowo, tapi kemudian di saat orang masih banyak yang menggugat KPU, tapi kemudian Pak Prabowo tahu-tahu kemudian menerima pinangan untuk menjadi menteri. Ini juga persoalan juga. Baik. Yang kemudian ya saya kira itu dulu ya komentar saya nanti. Kita bergantian dulu ya. Baik. Saya ingin ke Mas Bawono nanti untuk mengomentari selepas jeda ya, tapi ya nanti kita akan kembali lagi selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin langsung ke Mas Bowo dari Indikator. Mas Bowo, dengan disuarakannya oleh Sandiaga Uno soal kontrak politik antara Anies dan Prabowo ini, apa sebenarnya yang ingin disuarakan sih? Apakah ini suara Sandi pribadi atau memang partai sebenarnya? Ya memang cukup mengejutkan juga ya, menyuarakan ini adalah Sandiaga Uno ya, orang yang selama ini kita kenal cukup dekat dengan Anies Baswedan, mantan partnernya di Pilgub DKI 2017 dan sempat menjadi menjadi wakil gubernur sebelum maju di kontestasi Pilpres 2019. Dan selama ini juga Sandi kan dikenal sebagai orang yang relatif terukur kalau berbicara mengeluarkan statement gitu ya. Dan statement yang dikeluarkan ini cukup meletup dinamika politik Indonesia bahwa ada perjanjian antara Pak Prabowo dengan Pak Anies gitu. Nah, kita tidak tahu isi perjanjian itu seperti apa ya. Tapi mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Sandi adalah bahwa selama Pak Prabowo masih maju di Pilpres, Pak Anies tidak diperbolehkan maju gitu. Mungkin pesannya itu ya. Nah, ini juga sebenarnya kan bukan hal yang baru ya apabila itu nanti terjadi. Kita ingat dulu Pak Prabowo ketika maju di 2014 itu menghadapi seseorang yang bernama Joko Widodo yang kemudian saat ini menjadi presiden. Itu adalah orang yang dia besarkan, dia temukan untuk Pilgub DKI Jakarta 2012 gitu. Tapi nggak ada kontrak katanya, betul ya? Tapi nggak ada kontrak. Nah sekarang apakah ada itu kontrak bermaterai dengan tulisan tangan sekarang? Nah sekarang seperti apakah harus ya, itu akan terjadi kali kedua gitu ya? Pak Anies yang beliau juga temukan, beliau usung gitu ya untuk maju di Pilgub DKI 2017 dan jadi sebagai gubernur menuntaskan masa jabatannya hingga selesai, kemudian menjadi potensi menjadi rival potensial gitu, calon kompetitor potensial di 2024 nanti gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru juga akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti bila benar akan menghadapi Pak Anies di Pilpres 2024. Baik, saya ingin tanyakan ke Bang Habibur Rahman. Kalau begitu Bang Habibur Rahman masih bersama kami ya? Masih dong. Oke. Tetap semangat kalau Pak Jubir. Dari tadi ditanyakan Bang, bahwa apakah memang dalam kontrak itu juga dicantumkan bahwa ada klausul yang mengatakan bahwa jika Pak Prabowo maju, Pak Anies tidak boleh maju. Ya, saya pikir secara garis besar Pak Sandi sudah sampaikan isi kontrak tersebut. Saya juga bisa mengikutinya dari pemberitaan media massa ya. Cuma ya sudah lah, bahkan setelah acara 1-2 hari ini saya pikir teman-teman media juga nggak perlu lagi terlalu membesar-besarkan dan membahas soal perjanjian ini. Kalau dalam bahasa gaulnya ya kami ya cukup tahu aja. Tadi dikatakan misalnya Pak Prabowo banyak mendorong, mengendorse pihak-pihak menjadi untuk jabatan tertentu. Kita juga banyak juga catatan, misalnya kepala-kepala daerah yang kita dorong, kita rekomen menjadi kepala daerah, berkomitmen misalnya membantu di Pilpres berikutnya, tapi ketika Pilpres tidak terlihat effortnya sama sekali sehingga kalah di daerah tersebut. Ada juga yang seperti itu, tapi ya mau bagaimana? Ya, bahasa gaulnya ya udah cukup tahu aja, cukup sampai di situ. Pak Prabowo sendiri orang yang paling ikhlas. Kalau Anda tahu bahwa Pak Prabowo itu nggak pernah hitung-hitungan kalau membantu orang. Ya silakan dia bantu, dia endorse, tanpa ya quote and quote menagih, wah lo harus bayar apa yang sudah saya lakukan kepada Anda. Kurang lebih itu nggak pernah. Kamus begitu, coba cek ya. Kalau orang-orang yang berperan berinteraksi secara politik dengan Pak Prabowo, berurusan secara politik dengan Pak Prabowo, nggak ada kamusnya di begitu-begituan di Pak Prabowo. Mungkin ya itu dia tadi, ini
ya hanya catatan moral bagi orang-orang yang menandatangani saja. Gitu. Kasihan kita memenuhi ruang publik dengan perdebatan soal hal yang seperti ini. Bang, tapi apakah juga sudah cukup ikhlas dengan cukup tahu saja? Apakah memang perlu sih sebenarnya bertemu lagi tiga pihak ini, paling tidak Pak Sandi, Pak Anies, dan juga Pak Prabowo untuk meluruskan supaya kalau memang dua-duanya nanti juga nyapres, tidak diem-dieman, tidak perang dingin juga gitu loh Bang Habibur Rahman. Saya pikir ya komitmen kita semua, ya Pak Prabowo ataupun Partai Gerindra, kita maju Pilpres itu dalam konteks berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tetap mengapresiasi dan siap berkompetisi secara sehat dengan partai politik atau tokoh-tokoh yang akan berkontestasi dengan kita di 2024. Udah, pasti nggak hanya spesifik ke orang tertentu, partai tertentu, ke semua pihak kita mengedepankan hal tersebut. Fastabiqul khairat lah, kurang lebih begitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bang Ege, mungkin tanggapannya tidak usah dibesar-besarkan, cukup tahu aja. Ya, ini apakah jadi semacam genderang perang juga sebenarnya? Enggak, tidak bisa dibesar-besarkan saat ini karena kalau pelajaran komunikasi politik saya sebutkan tadi 7 hal yang membuat perjanjian ini jadi hampir pasti gagal di berbagai tempat. Tadi isinya sulit, bahkan saya mau tahu isi deklarasi 24 Februari nanti seperti apa menjelang pendaftaran loh. Jangan lupa, ketika orang mau daftar aja calon wakil presidennya bisa berubah. Coba ya, itu misalnya. Yang kedua, ini sebetulnya yang tertulis atau kontrak ini dalam perjanjian politik itu nggak beda antara yang tertulis dengan lisan. Yang lisan kan juga ada loh, banyak loh, baik dalam program apalagi mengatakan saya akan menuntaskan di Jakarta dulu, baru kemudian maju, ada juga yang begitu gitu. Tetapi betul apa yang disampaikan oleh teman kita Bang Habibur Rahman tadi, publik yang harus terus-menerus mengatakan, loh ini berarti nggak ada kesadaran tentang moral, ini nggak ada kesadaran tentang etika, ini nggak ada kesadaran tentang loyalitas. Kalau itu ada, kalau itu ada ya, kalau betul tertulis demikian ya, kan saya membayangkan tertulisnya menjadi dengan demikian, jika Bapak Prabowo maju sebagai calon presiden, maka Anies dan Sandi bersedia untuk tidak maju. Kalau itu ada ya di perjanjian tertulis yang saya anggap tetap nggak akan berhasiat. Nah, yang lebih penting menarik adalah ini. Teman kita Sandiaga Uno yang kata teman dari Indikator tadi, dia terukur biasanya ya, dia ini menyampaikannya ketika justru dia pernah diragukan loyalitasnya ya kan. Pergi ke mana-mana, mau nyapres sendiri apa enggak, kemudian dia datang enggak, dia tetap mendukung Pak Prabowo. Jangan-jangan dia mau mengatakan saya baru jalan-jalan begitu aja. Ini ada yang sudah tanda tangan kontrak kamu saya sudah lebih jauh. Ini kan kemudian ini terangkat ke publik. Tapi sekali lagi yang mau saya katakan, ya politik itu natural berjalan seperti inilah gitu. Nah, publik yang mencatat dan boleh memberikan suara-suara tentang itu. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat yang ini bukan batu tulis Jakarta kok, tulisannya kok masih tulis ya kan, Jakarta 16 Mei 2009. Ini komplit betul loh. Sampai biaya kampanye dibagi bersama ya kan. Kemudian juga menteri-menteri apa yang dibagi gitu. Ini udah rigid loh ini, ya kan. Cuma kurang saja. Menang ataupun kalah tetap akan jadi kan kurang ada klausul di situ akibatnya ya. yang dituliskan. Ketika tulisannya ini tidak memuat menang atau kalah, maka orang bisa menyampaikan rasionalitas, kan itu kalau menang, kalau kalah nggak jadi gitu. Baik, saya mau ke Bang Mamun. Bang Mamun, bagaimana nih kalau melihat apa sebenarnya mungkin membaca tujuannya Pak Sandi kemudian mengangkat mengenai adanya perjanjian antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo di saat-saat seperti ini. Kalau Bang Mamun melihatnya seperti apa? Ya itu tadi saya katakan, kalau memang di dalam perjanjian itu misalnya berlaku menyeluruh selama Pak Prabowo mencalonkan, kemudian Mas Anies tidak boleh mencalonkan. Kalau ada penegasan seperti itu saya kira ini juga persoalan moral. Tapi kalau misalnya di situ isinya tegas hanya berlaku untuk Pilpres 2019, berarti Mas Anies memang tidak terikat dengan perjanjian itu. Tapi kalau misalnya disebutkan 19, kemudian 2024, berarti memang Mas Anies juga secara moral terikat dengan perjanjian itu. Ini yang sampai sekarang kan publik tidak tahu persis isi perjanjiannya. Saya kira persoalan moral juga bagi Mas Sandi maupun Mas Fadlizon untuk membuka ke publik saja. Kira-kira isinya seperti apa. Tapi saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Mas Habib, ya sudahlah, ini kan rasa-rasanya kalaulah misalnya kok isi perjanjiannya juga menyebut tahun 2024, bagi Mas Anies mungkin juga rasanya
tidak bisa untuk mundur lagi karena 3 partai sudah bersepakat. Kemudian Pak Prabowo juga rasanya kalau nanti tetap berjalan dengan PKB itu juga sudah cukup untuk maju. Tinggal nanti berfastabiqul khairat saja, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, kira-kira seperti itu. Baik. Terakhir ke Mas Bowo. Mas Bowo dengan tadi kan dikatakannya cukup tahu aja, berarti kan tidak mengikuti moral yang ada. Selama ini kalau dari indikator mencatatnya seperti apa sih responden melihat sosok Anies Baswedan dari sisi etika politik lah seperti itu? Ya, kalau kita lihat dalam 2 survei terakhir kita ya, bulan periode Oktober dan periode Desember, itu ada dinamika yang cukup baik gitu ya dari Anies Baswedan. Gitu. Di survei bulan Oktober, tepat di survei bulan November setelah dilakukan deklarasi oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan itu mengalami kenaikan elektabilitas di survei bulan November kami. Tapi kemudian di bulan Desember, survei terakhir kami kemarin di bulan Desember di penghujung tahun, ada mulai pelambatan atau penurunan sedikit dari elektabilitas Anies. Mungkin itu karena juga saat survei di bulan Desember kemarin terjadi approval rating atau rebound dari approval rating presiden gitu ya. Jadi memang dinamika elektabilitas dari Anies Baswedan ini juga mengait dengan approval rating presiden karena Anies ini kan dipersepsikan sebagai tokoh antitesa, itu antitesis dari Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi ketika approval rating ke presiden membaik, Anies mengalami penurunan gitu. Nah, di survei sebelumnya, di survei bulan November, ketika itu memang approval rating Pak Jokowi itu menurun di angka 66. Nah, kemudian Anies mengalami kenaikan elektabilitas sehingga akhirnya kemudian untuk kali pertama melampaui Pak Prabowo di posisi kedua gitu. Tapi yang menjadi catatan saya memang perjanjian semacam ini seperti tadi disampaikan Bang Effendi Ghazali agak sulit diterapkan dalam demokrasi elektoral secara langsung gitu ya. Jadi semakin singkat saja, semakin tinggi elektabilitas Anies Baswedan, Prabowo-nya tidak, tapi teman-teman yang lain bisa semakin kesal. Nah, orang lain tetap bisa mengatakan ini persoalan moral dan lain-lain, tapi jawabannya bukan kesal, kerja keras seperti kata Habibur Rahman tadi. Baik, nanti kita akan lihat ya. Dan untuk kepentingan bangsa gitu ya Bang ya. Oh enggak, itu jawaban yang paling mutakhir. Kalau orang ditagi-tagi soal kontrak ini, dia akan bilang saya terpaksa tidak memenuhi ini ketika bangsa memanggil. Baik, terima kasih Bang Ege, Mas Bowo, Bang Mamun, dan juga Bang Habibur Rahman sudah bergabung dalam dialog yang menarik sekali sore hari ini. Sehat selalu semuanya.